Guys, pagi ini kita akan berangkat ke kantor Gubernur Jawa Tengah. Let's go! Hari ini kita ke kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Kita akan diterima oleh Bapak Sekda Provinsi Jawa Tengah secara resmi untuk kunjungan studi lapangan di Provinsi Jawa Tengah. Ayo kita lanjut. Hai guys, kita sudah sampai di kantor Pemprov Jawa Tengah nih. Kita akan mengadakan dialog dengan 4 kepala dinas. Insya Allah akan segera dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Sampai berjumpa kembali. Tentu saja kami berharap dengan pertemuan ini, studi lapangan ini, mereka mendapatkan inspirasi, inovasi-inovasi yang dilakukan sehingga nanti bisa inovasi tersebut bisa menjadi inspirasi untuk dituangkan di dalam draft rancangan yang sudah mereka susun untuk melengkapi langkah-langkah yang akan mereka bisa lakukan. Kami atas nama Kementerian LHK mengucapkan terima kasih banyak Bapak, kami diberi kesempatan dan waktu Bapak sendiri hadir menerima kami. Terima kasih banyak Pak Undangan. Mohon maaf apabila selama nanti kegiatan ini kami menyita waktu Bapak dan seluruh jajaran di pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Mereka ada relawan-relawan bagaimana menjaga sungai, menjaga kelestarian lingkungan, melakukan penghijauan dan sebagainya. Itu yang tidak punya kewajiban, tidak punya amanah, hanya ingin punya peran, punya manfaat bagi masyarakat. Apalagi Bapak sekalian yang memang diamanai itu, diamanai untuk mengelola itu. Tentu saja kesempatan ini jangan disia-siakan. Panjenengan satu untuk menjalankan amanah, yang kedua adalah tentu saja amanah tadi dilakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh. Karena tentu saja amanah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan keikhlasannya akan menjadi bagian dari ibadah kita semua. Ini mungkin sedikit yang kami sampaikan sekalian. Nanti mungkin diskusi dengan teman-teman, kami silakan maupun nanti. Tadi dipaparkan
nilainya sekitar 45,82 juta per kapita per tahun. Tentu angka ini masih jauh dari rata-rata nasional yang mencapai lebih dari 71 juta per kapita. Nah, kira-kira langkah-langkah yang konkret yang dilaksanakan atau direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kira-kira apa untuk bisa cepat menurun sehingga bisa mencapai angka rata-rata nasional. Saya kira demikian, Pak Wanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa saya adanya tsunami perencanaan. Sudah disusun RPJMD rencana jangka panjang, sudah RKPD rencana kerja pemerintah daerah yang tahunan, nanti menjelang pilkada di 27 November kita membuat RPJMD, paling tidak naskah akademiknya rencana pembangunan jangka panjang setahun 3 dokumen perencanaan yang melibatkan SKPD dan ini semua saya mandiri semua saya tanda tangan setiap hari, tidak ada fokusnya untuk koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan semuanya. Jika nanti ini kalau tidak 2024 karena kebijakannya peningkatan perekonomian yang berdaya saing dan merata didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Ya tentunya ini semua ada prioritas-prioritasnya, termasuk di sini adalah prioritas yang ketiga, peningkatan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tahan. Nah, kawan-kawan, kita sudah sampai di Bapeda, Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita menuju lokus studi lapangan. Ayo. Seperti itu. Jadi kalau tadi ditanyakan, apakah RPJMD-nya itu sudah sesuai dengan kepala daerah sekarang? Nah, sekarang ini istimewa karena ini masa transisi. Jadi jangka menengahnya, dokumen jangka menengahnya bukan RPJMD tapi RPD, Rencana Pembangunan Daerah. Pertama mungkin ingin mendalami yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan pagi tadi, Bu. Beliau tadi pagi kalau nggak salah ada menyampaikan tentang tsunami perencanaan. Mungkin dia minta pendalaman dari Bapak Ibu di sini, mungkin apa maksudnya tsunami perencanaan, apakah yang seperti tadi itu ya, karena ada pergantian kepemimpinan itu jadi ada perubahan dokumen. Kalau nggak salah tangkap tadi pagi itu beliau menyampaikan ada perubahan dokumen itu sampai 2 dokumen 1 tahun perubahan, apakah itu yang tsunami perencanaan. Kemudian yang kedua tadi beliau juga menyampaikan terkait kolaborasi. Kebetulan rencana aksi kami juga terkait kolaborasi. Tadi beliau menyampaikan bahwa sekarang tidak ada lagi ego-ego, tidak bisa sendiri. Kami ingin mungkin secara mungkin agak detail, apakah bentuk kolaborasi di Bapeda Jawa Tengah ini seperti apa? Perencanaan pembangunan daerah
Yang pasti kita menjalin kolaborasi dengan Pentahelix nih Pak, dengan semuanya. Terutama kami ada kegiatan musrenbang provinsi, musrenbang wilayah Rembug Jateng. Itu pasti melibatkan masyarakat. Masyarakatnya ini juga bukan hanya kelompok masyarakat biasa, tapi juga melibatkan kelompok masyarakat rentan seperti perempuan, anak, dan disabilitas. Itu pasti dilibatkan dalam setiap proses perencanaan. Kemudian akademisi sudah pasti, kami pasti menggandeng akademisi-akademisi yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, ada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga pernah juga ya Pak, kita mengundang dari daerah sekitar, dari UGM dan lain sebagainya. Kemudian media massa pasti, pemerintah pusat pasti, swasta, sektor dunia usaha, dunia industri juga iya. Dan e-controlling itu di situ memuat akuntabilitas manajemen risiko misalnya seperti itu, terutama terkait dengan mitigasi setiap program yang diangkat, tentu ini terkait dengan isu-isu. Dan kalau kemudian iya, misalnya di sana termuat itu, mungkin secara singkat indikator apa yang digunakan untuk itu, untuk mitigasi, untuk memanage manajemen risiko. Yang pertama, terus kemudian tentu kita tahu bahwa dalam hal pelayanan itu pasti kan ada tantangan-tantangan atau ada hal-hal yang masalah yang dihadapi. Mungkin bisa sharing ke kami Bu, barangkali apa yang dihadapi dalam hal kinerja pelayanan. Barangkali dua itu saja Bu. Terima kasih. Paham banget terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Jadi pada saat awal Pak Badar ke kami itu kan beliau menyampaikan terkait dengan profil organisasi dan lain sebagainya, itu kan di lingkup Bapeda saja ya Pak. Dan pertanyaan-pertanyaan ini juga sebenarnya hanya di lingkup sekretariat Bapeda saja. Tapi Bapak nggak mau kalau hanya ngomong Bapeda sebagai organisasi saja. Tapi Bapak pasti lebih masukan RPD, masukan perencanaan secara global provinsi. Ya, dari proses. Nah, ada nggak norma dari sini? Ini kan diakses ke setiap OPD ya, gitu ya. Diakses ke OPD. Ada nggak normanya dalam regulasi yang sudah dibangun terkait dengan ini, yang memang terkait dengan bagaimana kalau tidak sesuai, apa sanksi yang diterapkan, bagaimana prosedur pelakuannya gitu. Baik dokumennya, narasinya maupun RAB-nya. Nah sebelum itu setelah mereka input itu melalui beberapa proses verifikasi. Dan salah satu proses verifikasinya itu adalah oleh para pengambil OPD masing-masing. Ya, saya pikir itu saja ya, Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada kita akan akhiri dan nanti silakan kita terima kasih. Kalau mau foto ya foto lagi, biasanya foto terus ya. Iya. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari kami semua. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, Bapeda Jateng inspiratif. Guys, Bapeda Jawa Tengah profesional. Guys, Bapeda Jawa Tengah inovatif. Bapeda Jawa Tengah Kelompok 1 pasti keren.